Oke guys, kembali lagi di channelnya Audio Desa guys. Gimana kabarnya? Sehat? Semoga aja sehat, selalu dipanjangkan umur, dimudahkan segala keinginannya ya guys. Oke, di video konten saya kali ini saya akan memberitahukan kepada teman-teman atau mentutorialkan gimana caranya bila STB teman-teman mati alias mati total, matot, tidak bisa menyala sedikit pun ya guys. Nih, seperti ini ya. Ini kebetulan milik tetangga saya dan katanya ini mati total ya, tidak bisa dinyalakan ataupun ya istilahnya almarhum begitu guys. Dan saya akan langsung coba aja ya biar tidak tunggu lama-lama, tidak terlalu banyak cerita ya. Nah, ini benar-benar mati total ya, dan saya sudah sediain ini stop kontaknya ya. Dan ini stop kontaknya biar ini real kelihatan ya, jangan-jangan stop kontaknya tidak ada tegangan AC-nya alias tidak ada strumnya. Nah, ini sudah ada lampunya dan kita langsung tancap seperti ini ya. Oh, ditancap tidak ada kehidupan sedikit pun ya. Ini benar-benar mati. Nah, ini matinya kenapa? Karena kata tetangga saya ini tiba-tiba mati setelah dimasukin flash disk ataupun dimasukin dongle ya. Matinya seperti itu ya. Jadi setelah dimasukin dongle ataupun flash disk, tiba-tiba STB ini mati ya. Nah, lalu tetangga saya itu melihat video tutorial dari yang lain, katanya harus pakai casan ataupun ya disuntik casan yang masuk ke sini ya. Yang masuk ke sini. Dan ini kebetulan casannya saya sudah bawa dan kita akan langsung coba ya apakah ini benar-benar mati ya setelah saya coba seperti ini. Jadi sebelum dipraktekkan cara memperbaikinya gimana. Nah, ini sudah dimasukin ya. Ah, jangan-jangan dicabut lagi dari belakang. Enggak. Tuh, menyala ya. Tidak ada kehidupan sedikit pun ya. Nah, cara memperbaikinya gimana? Kalau dimasukin casan juga kagak bisa seperti ini. Dan untuk teman-teman yang belum pernah lihat ya, bagaimana triknya cara membuat seperti ini, ada di konten saya sebelumnya ya. Nah, lanjut ya. Jadi, cara memperbaikinya ini sangat mudah dan juga sangat simpel ya kalau kondisinya matot seperti ini. Jadi ini harus dibongkar dulu ya, harus dibongkar dulu. Karena apa? Karena kalau tidak dibongkar, meskipun sudah pakai adaptor atau casan seperti ini tidak bisa. Jadi posisinya harus dibongkar begitu guys. Nah, di sini sudah terlihat ada dua skrup ataupun dua mur ya. Jadi teman-teman tinggal dibuka aja ya, dibuka seperti ini nih. Sangat mudah dan sangat simpel ya. Makanya saya langsung aja ya praktekkan biar tidak tunggu lama-lama begitu guys. Kan kalau lama-lama boring juga. Nah, dibongkar saja seperti ini. Satu lagi ya. Wah, baudang geus rada dol guys. Tuh, jadi rada macet. Ntar dulu guys. Lamun dol kieu mah kudu rada dipaksa saeutik. Aha, beunang guys. Oke, nah setelah dua skrup ataupun dua baut ini sudah dicopot, ini tinggal dibuka aja guys. Dibuka seperti ini. Nah, kalau sudah dibuka, lihat dalemannya guys. Dalemannya sangat mulus banget ya. Sangat mulus alias kinclong. Tuh, tidak diapa-apain ya. Tidak diapa-apain. Tapi ini saat kata tetangga saya, saat dimasukin dongle ataupun flash disk ya, jadi ini tiba-tiba mati ya. Kalau dilihat-lihat ini kondisinya tidak ada yang tutung ataupun yang renghek begitu guys. Jadi harusnya ini hidup, tapi kenapa kok bisa mati? Nah, oke, setelah dibuka seperti ini lalu dimasukin lagi ya, dimasukin lagi stekernya ya, steker ini ya ke stop kontak, dimasukin seperti ini. Nah, kalau sudah dimasukin seperti ini, jadi teman-teman harus menyiapkan apa bang? Menyiapkan apometer, nih apometer seperti ini. Jadi harus punya juga ya, kalau versi dibongkar seperti ini harus ada apometer ya. Dan apometer ini diposisikan di skala 10 volt ya. Karena ini tegangannya biasanya mempergunakan 5 volt, jadi biar kelihatan aja, kelihatan jelas begitu guys. Kita cek bagian tegangannya ya guys. Cek bagian tegangannya ya. Nah, tegangan yang ada 2 elko ini. Ada 2 elko ini. Di sini kan sudah terlihat ya ada 2 elko.
Nah, dari dua elko ini yang ada garis putihnya bagian negatif dan yang tidak ada garis putihnya alias yang mulus ini bagian positif begitu guys. Nah, biar memudahkan untuk pengetesan atau pengukurannya, kita buka dulu ini empegnya ya atau mesinnya. Jadi tinggal dicopot lagi ini baut yang dua ini dan juga baut yang ada nempel di sini ya. Kita bongkar dulu guys. Nah, jadi posisinya kalau benar-benar mati total dengan cara dimasukin casan tidak bisa, ya jalannya harus dibongkar seperti ini. Kalau tidak dibongkar ya tidak ketahuan begitu guys. Jadi bisa melakukan juga dengan sendiri asal posisinya punya apometer seperti ini ya. Oke, tuh dibongkarnya juga sangat mudah ya. Kita pisahin dulu ya, kita pisahin dulu. Lumayan rada teas guys, keras itu teh. Ini tinggal dicabut-cabut aja ya soketnya. Ini yang menuju ke USB dan ini yang menuju ke digitalnya ya guys. Nah, boxnya tinggal disingkirkan dulu. Lihat, di belakangnya juga mulus ya guys. Tuh. Nah, ini yang saya katakan tadi ya. Jadi yang dua elko ini ada bagian negatif, ada juga bagian positif. Jadi ini tinggal diukur dulu guys. Tinggal diukur dulu si bagian negatif dan positifnya ya. Oke. Nah, setelah begini lalu kita masukin stekernya ya. Dimasukin stekernya dulu. Dan ini kaki-kakinya ya, kaki-kakinya. Kaki elko yang tadi saya tunjukin. Dimasukin seperti ini. Dan untuk bagian negatifnya saya akan langsung tempel aja. Mau di bodi kaleng ini bisa, mau di bodi kaleng ini juga bisa ya, tidak masalah karena ini terhubung dengan posisi negatif begitu guys. Nah, tinggal ditempel seperti ini. Lalu dicek dan bisa dilihat pergerakan jarumnya apakah ada. Tuh, ternyata tidak ada ya guys. Ternyata tidak ada ya. Benar-benar mati. Ini dikemungkinkan apakah dapat power supply-nya apakah enggak begitu guys. Karena di sini tidak ada tegangan sedikit pun ya. Tuh. Kita cek dulu bagian AC-nya ya, bagian DC tegangan tingginya ya guys. Ini diposisikan di skala 250 volt. Ternyata ada ya, tuh. Di posisi 250 volt. Tapi untuk posisi yang 10 volt karena ini keluarannya atau outnya 5 volt di sini bagian positif dan juga bagian negatif ini tidak ada ya. Nah, caranya guys. Jadi caranya kalau tidak ada seperti ini tinggal dibalikan lagi ya, dibalikan seperti ini. Jadi kalau berarti ini yang mati bukan dari asematiknya ya, karena meskipun asematiknya mati pakai adapter atau casan yang tadi pertama kali dicoba juga mati. Jadi matinya itu dicoba di sebelah depan sini ya, dicoba di sebelah depan sini. Dan kata tetangga saya itu matinya prediksinya bukan prediksinya tapi saat matinya itu katanya setelah dimasukin flash disk apa dongle ya. Jadi kalau dicoba dari belakang tidak bisa, dari depan tidak bisa. Nah, teman-teman tinggal dicoba dari bagian belakang ya. Bagian belakangnya bisa dicoba dilihat ya, karena di depan ini si bagian USB-nya kelihatannya tidak ada yang konslet ataupun mulus ya. Tuh. Mulus ya, karena bagian USB ini terdiri dari 4 kaki. Nah, seperti itu. Dan ini tadi dicoba di bagian depan ini tetap tidak hidup ya. Mungkin tetangga saya ini kalau menurut prediksi ini dimasukin dongle-nya di bagian belakang ya. Dan kita lihat saja di bagian belakangnya ya. Karena posisi ini mati ya guys, posisi ini tidak mati. Jadi ini asematiknya benar-benar tidak mati ya, karena saat di posisi di
pakai adaptor atau pencasan, tetap juga tidak hidup. Berarti ini kerusakannya ada di sekitar sini. Dan kita lihat dulu bagian pons USB-nya ya, apakah ada yang korslet atau kagak ya. Tapi setelah dilihat-lihat nih guys nih, setelah dilihat-lihat ternyata di sini ada bagian kaki dari pons USB ini yang nempel ke bodi ini ya. Ke bodi ini. Bisa dikemungkinkan ini korslet ya, ini korslet. Kalau yang ada yang nempel seperti ini tuh. Bisa kelihatan ya guys. Nah, mungkin ini terdorong oleh flash disk apa dongle tadi ya, oleh tetangga saya. Oke, kita angkat dulu yang nempel ke bodinya ya. Dan setelah diangkat kita akan langsung coba guys. Diangkatnya ini harus pakai obeng dulu ya, karena ini real ya. Oke, kita angkat dulu guys seperti ini. Oh, mungkin ini nih yang mengakibatkan si STB ini mati begitu guys. Nah, setelah diangkat seperti ini, kita akan coba lagi tegangannya guys. Apakah sudah ada? Kita masukin aja lagi ya. Kalau ada berarti benar guys. Kalau tidak ada ya bisa IC tengahnya yang mati begitu guys. Oke, kita cek dulu ya. Apakah ini ada tegangannya? Ini sudah dimasukin ya guys ya. Sudah dimasukin. Dan kita lihat sama-sama nih. Di posisi 10 volt. Dan ini jarumnya ya. Tempel seperti ini bagian positif nih. Dan ini bagian negatif ya. Ternyata ada jarumnya bergerak guys. Terukur sekitar 5 volt. Tuh. Nah, ini bisa dipastikan hidup ya. Sudah dipastikan hidup pakai ini ya, langsung berarti benar-benar tadi kata prediksi saya ini asematiknya tidak mati ya, alias adaptornya tidak mati ya. Kita akan langsung coba pakai display ya, alias pakai layar depan biar kelihatan begitu guys. Nah, ini bagian flash disknya ya. Nah, oke. Apakah ini akan menyala guys? Kita lihat sama-sama ya. Oh, ternyata ada guys. Ada tulisannya, lihat, bot. Ah, berarti benar ya. Jadi prediksinya ini mati di bagian konslet di bagian belakang yang tadi dimasukin dongle ataupun flash disk ya. Jadi konslet dari situ ya. Tuh. Sudah muncul angkanya ya, angka 2. Kita cek pindah-pindah ya. Apakah ini akan pindah berfungsi? Oh, ternyata berfungsi guys. Pindah ke nomor 3. Oke guys, mantap ya. Ini tinggal diberesin lagi, tinggal di sekrup lagi dan langsung dikasihkan ke tetangga saya ya, biar bisa nonton lagi. Oke, mantap ya. Semoga bermanfaat ya buat teman-teman yang telah menyimak videonya dari awal sampai akhir. Saya ucapkan terima kasih. Dan buat teman-teman yang baru menemukan channel saya, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe-nya ya guys, biar saya semangat terus mengupload video-video terbaru dari Audio Desa.